Nah, sejarawan modern itu berpikirnya berpikir saudagar, berpikir materi, material. Maka ketika dia membayangkan Gajah Mada adalah seorang pendekar besar yang melakukan sumpah palapa, dan dia panglima perang yang melintas pulau, melintas benua, menaklukkan berbagai macam tempat di Eropa Selatan sampai Afrika, sampai seluruh Asia, maka bayangannya dia mesti preman besar, kan gitu kan. Terus didoloi rai sing kawedhe serem lah, itu karena pandangannya materialis. Padahal Gajah Mada itu kurus. Intinya itu gini loh teman-teman, kita tuh jangan terlalu kerasan bersalah paham kepada sesuatu, apalagi tokoh sejarah gitu loh. Yang bilang Gajah Mada gawede iku sopo iku biyen Gajahnya gede ya. Kenapa teman-teman sekalian yang dipilih menjadi Gajah Mada kok patung di Trowulan yang... Karena apa? Karena pandangan sejarawan modern adalah pandangan manusia materialis. Kenapa manusia materialis? Gini loh, kan kita pernah kasih, Sabrang pernah kasih teori Islam abad 8 tidak diterima meskipun sudah datang ke sini karena yang bawa pedagang. Dalam aspirasi masyarakat tradisional kita selama puluhan abad, yang tertinggi adalah Brahmana, rohaniawan, baru kesatria, gitu, baru cendekiawan, baru pendekar, gitu kan, baru sudra itu ya pedagang segala macam itu. Nah, yang bawa pedagang, saudagar tidak diterima oleh orang Islam, oleh orang Indonesia, orang Jawa waktu itu di Pulau Jawa lah. Tapi ketika yang datang bawa Islam adalah kaum Brahmana, Syekh Maulana Malik Ibrahim, sampai kemudian Sunan Giri, Sunan Ampel, sampai ke Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, karena mereka semua kaum Brahmana. Dalam arti mereka itu kalau dalam politik negarawan, kalau dalam kebudayaan budayawan, kalau dalam Islam sufi, kan gitu kan. Kalau di dalam apa namanya, kalau di dalam kreativitas budaya namanya panembahan, begawan, pokoknya yang substansinya rohani. Maka dipercaya karena memang yang bawa adalah orang yang tertinggi derajatnya menurut pandangan masyarakat. Nah, ketika kita modern, kita dibelandakan oleh Belanda, oleh VOC, cara berpikir kita terbalik. Yang tertinggi adalah orang kaya, yaitu saudagar. Baru di bawahnya orang berkuasa, di bawahnya lagi orang kuat, preman, yang bisa 1000 orang di jalanan tanpa helm, itu kan kekuatan, kan begitu kan. Baru orang pinter. Nah, orang pinter ini mengabdi rame-rame. Kalau sudah pergantian kabinet, UGM ngambil departemen apa, pokoknya nek wis iki dadi menteri, engko wis kiwa tengene kabeh nek gak UNER ya ITS, terus engko sapa dirjene ya sapa, pokoknya orang-orang sekitarnya. Jadi orang-orang pintar ini mengabdi kepada orang kuat, orang kuasa, dan orang kaya. Yang terbawah adalah rohaniawan, Wijayanto, gitu, Matar, gitu, mulane omah gak duwe sampai saiki, gitu, didol ya gak payu-payu, gitu. Jenenge namanya juga rohaniawan, gitu loh. Nah, sejarawan modern itu berpikirnya berpikir saudagar, berpikir materi, material. Maka ketika dia membayangkan Gajah Mada adalah seorang pendekar besar yang melakukan sumpah palapa, dan dia panglima perang yang melintas pulau, melintas benua, menaklukkan berbagai macam tempat di Eropa Selatan sampai Afrika, sampai seluruh Asia, maka bayangannya dia mesti preman besar, kan gitu kan. Terus didoloi rai sing kawedhe serem lah, itu karena pandangannya materialis. Padahal Gajah Mada itu kurus.
Kalau di wayang Anda lihat, nanti cari wayang Begawan Abioso, itu Gajah Mada sosoknya seperti itu. Dan dia seorang rohaniawan. Kalau dia tidak rohaniawan, kalau dia tidak begawan, kenapa dia pakai jadi panglima perang? Kenapa dia tidak jadi raja aja? Wong dia paling kuat, paling hebat, paling sakti, paling tahan. Umurnya hampir 100 tahun. Kalau Sunan Kalijogo sampai 126 tahun. Ini Sunan Kalijogo rodo-rodo kayak aku lah.